Sebab Rasulullah pernah berwasiat kepada Muaz bin Jabal ketika Muaz bin Jabal mau menjabat sebagai gubernur Madinah. Apa kata Rasulullah? Wahai Muaz bin Jabal, as-salatu imaduddin, salat itu tiangnya agama. Wahai Muaz bin Jabal, berpuasa dapat membuka pintu-pintu kebaikan. Wahai Muaz bin Jabal, bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada, kapanpun engkau berada. Wahai Muaz bin Jabal, bersedekahlah engkau, karena sedekah dapat menghapus dosa bagaikan kayu bakar yang terkena dengan siraman air. Tapi dari itu semua yang paling penting, wahai Muaz bin Jabal, jaga kau punya lidah. Sebab orang masuk neraka bukan karena lehernya, tetapi kebanyakan manusia masuk neraka itu karena lidahnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya, karena subscribe itu gratis. Dalam beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan kemuliaan, bulan yang penuh dengan keutamaan, bulan yang penuh dengan keagungan, bulan yang dimana syahrul siyam, syahrul qiyam, syahrul ibadah, syahrul istiqamah, syahrul sujud, bulan yang penuh dengan kemuliaan, bulan yang penuh dengan keutamaan, bulan yang siang harinya kita berpuasa sambil menghidupkan siang, sore, malam, pagi, sepertiga malam, pagi, terus kita hidupkan untuk beribadah kepada Allah. Bulan yang dimana di bulan tersebut Allah lipat gandakan amal-amal pahala seseorang. Saudara-saudara, umat-umat terdahulu tidak pernah mendapatkan perlipat gandaan amal. Hanya kita umat Nabi Muhammad yang Allah berikan perlipat gandaan amal. Di bulan Ramadan, 1 rakaatmu sama seperti 10 rakaat di luar bulan Ramadan. 100 rakaat sama seperti 100 rakaat di luar bulan Ramadan. 100 rakaatmu sama seperti 10.000 rakaat di luar bulan Ramadan. Satu ayat Quran kau baca di bulan Ramadan sama seperti membaca 100 ayat di bulan-bulan yang lain. Engkau baca 1000 ayat sama seperti engkau membaca 10.000 ayat di bulan-bulan yang lain. Engkau punya sedekah 1 di bulan Ramadan sama seperti 100 sedekah di bulan-bulan yang lain. Allah lipat gandakan segala amal-amal ibadahmu yang ada di bulan Ramadan. Dan ini termasuk salah satu keutamaan. Ramadan adalah keutamaan yang hanya Allah berikan kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad. Di dalamnya terdapat turunnya Al-Quran. Al-Quran huwa nurul mubin wa dzikrul hakim wa siratul mustaqim. Al-Quran itu adalah cahaya yang nyata, sebutan yang bijaksana, jalan yang lurus. Ibarat kalian berada dalam kegelapan, maka cahayanya, lenteranya adalah Al-Quran. Jikalau ibarat kalian adalah orang-orang yang buta, maka matanya adalah Al-Quran. Jikalau ibarat kalian orang-orang yang tuli, maka telinganya adalah Al-Quran. Al-Quran adalah telinga bagi orang-orang yang tuli. Al-Quran adalah mata bagi orang-orang yang buta. Al-Quran adalah lidah bagi orang-orang yang bisu. Al-Quran adalah petunjuk bagi orang-orang yang tersesat. Al-Quran Allah turunkan di bulan Ramadan. Kemudian di Ramadan juga terdapat malam Lailatul Qadar, yang dimana malam itu lebih utama daripada 1000 bulan, yang jatuhnya di 10 terakhir ganjil. Malam 19, malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, kalau enggak malam 29. Ini Syekh Abil Hasan Asyadzili, kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani, yang dimana beliau tidak pernah melewati satupun kesempatan bulan Ramadan tanpa beliau pasti mendapatkan Lailatul Qadar. Sehingga beliau menjelaskan Lailatul Qadar itu jatuh di malam-malam ganjil di akhir bulan Ramadan. Bulan yang dimana awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqan minan nar. Bulan yang dimana 10 hari pertama adalah rahmat, ibu-ibu. Jadi jangan kita menganggap bulan Ramadan itu sama seperti bulan-bulan yang biasa aja. Enggak, Ramadan enggak sama. 10 hari pertama rahmat dari Allah. Ibu-ibu tahu rahmat dari Allah, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala itu Allah berikan 10 hari pertama. Jangankan berbicara tentang begitu banyak rahmat Allah, kita berbicara, jangankan kita umat yang dicintai oleh Rasulullah dan Rasulullah dicintai oleh Allah. Sehingga kalau kita ingin mendapatkan kecintaan dari Allah,
maka kita harus mendapatkan kecintaan dari Rasulullah SAW. Jangankan kita, umat yang mulia, umat yang agung, iblis, ibu-ibu. Nah, ini mungkin ibu-ibu jarang tahu bahwasanya kasih sayang Allah, rahmat Allah, bahkan iblis yang jelas-jelas terkutuk, iblis yang jelas-jelas terlaknat, makhluk paling laknat, makhluk paling dikutuk, tapi masih Allah beri iblis kesempatan untuk bertaubat kepada Allah. Sekalipun Allah tahu iblis akan lebih memilih neraka daripada harus bersujud kepada Adam. Jadi setiap masa 100 tahun, ibu-ibu, itu Nabi Adam Allah keluarkan dari sorga. Kemudian Siti Hawa Allah keluarkan dari iblis Allah keluarkan dari neraka. Allah pertemukan di satu tempat, yang tempat itu hanya Allah yang tahu. Apa kata Allah? Wahai iblis, sujud kepada Adam. Kau sujud kepada Adam, aku ampuni dosa-dosamu, aku terima taubatmu. Apa kata iblis? Ya Allah, aku lebih memilih masuk neraka daripada aku harus sujud kepada Adam. Itu setiap 100 tahun sampai Adam meninggal, Allah masih memberi kesempatan karena begitu luas rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup sampai hidupnya Adam, bahkan ketika Adam sudah meninggal, iblis datang kepada Nabi Musa. Iblis berkata, wahai Musa, engkau adalah kalimullah, orang yang berbicara dengan Allah, tolong sampaikan kepada Allah, aku ingin bertaubat. Nabi Musa menyampaikan, apa kata Allah? Sampaikan kepada iblis, suruh iblis sujud di kuburnya Adam. Apa jawab iblis? Adam masih hidup saja, saya tidak mau sujud, apalagi Adam sudah jadi bangkai, saya tidak mau pernah sujud. Nah, jadi Allah masih memberikan kesempatan kepada iblis. Ini merupakan bagian daripada rahmat dan kasih sayang Allah. Apalagi kalau rahmat itu Allah berikan kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad. Jangankan 10 rahmat atau 100 rahmat, 1 rahmat Allah saja bisa mengampuni seluruh dosa-dosa makhluknya. Jika Allah mau, dengan 1 rahmatnya seluruh dosa-dosa makhluk bisa terampuni. Maka bayangkan kita sebagai umat Nabi, berapa banyak rahmat dan kasih sayang Allah yang telah Allah berikan kepada kita tanpa kita sadari. Saudara-saudara, Allah mengingat kalian, tapi kalian tidak pernah mengingatnya. Allah malu kepada kalian, tapi kalian tidak pernah malu kepada Allah. Kalian lebih rela kehilangan Allah karena harta daripada kehilangan harta karena Allah. Kalian lebih rela kehilangan Allah karena pekerjaan daripada kehilangan pekerjaan karena Allah. Kalian lebih rela kehilangan pangkat jabatan daripada kehilangan pangkat jabatan karena Allah Subhanahu wa taala. Apakah Allah pelit? Apakah Allah pelit? Lantas jika Allah tidak pelit, mengapa hamba-hambanya pelit untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Bukankah Allah yang menciptakanmu? Allah yang meniupkan ruh kepadamu ketika engkau berada dalam perut ibumu. Allah yang mengasuhmu. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan apapun kebutuhan-kebutuhanmu. Bukankah Allah yang memberikan engkau kedua mata untuk melihat, tapi penglihatan itu kau pakai untuk melihat perkara-perkara yang haram? Bukankah Allah yang memberikan engkau lidah, tapi lidah itu kau pakai untuk berdusta, berbohong, namimah, fitnah, ghibah? Ini paling banyak kaum perempuan ini. Makanya kata Rasulullah SAW, ketika beliau berdiri di depan pintu neraka, paling banyak penghuni neraka itu adalah perempuan. Nah, para ulama mengatakan, kenapa kok perempuan yang paling banyak masuk neraka? Dijelaskan. Yang pertama, karena jumlah perempuan lebih banyak daripada jumlah laki-laki. Itu yang pertama. Yang kedua, yang paling banyak tidak bisa menjaga lidahnya itu adalah kaum perempuan. Sebab Rasulullah pernah berwasiat kepada Muaz bin Jabal ketika Muaz bin Jabal mau menjabat sebagai gubernur Madinah. Apa kata Rasulullah? Wahai Muaz bin Jabal, as-salatu imaduddin, salat itu tiangnya agama. Wahai Muaz bin Jabal,
berpuasa dapat membuka pintu-pintu kebaikan. Wahai Mu'az bin Jabal, bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada, kapanpun engkau berada. Wahai Mu'az bin Jabal, bersedekahlah engkau, karena sedekah dapat menghapus dosa bagaikan kayu bakar yang terkena dengan siraman air. Tapi dari itu semua yang paling penting, wahai Mu'az bin Jabal, jaga kau punya lidah, sebab orang masuk neraka bukan karena lehernya, tetapi kebanyakan manusia masuk neraka itu karena lidahnya. Makanya kenapa kok sunnah ya, sunnah pakai cincin itu di jari manis sama jari keling, tapi jari kelingking lebih sunnah daripada jari manis. Ibu tahu kenapa? Ini ilmu ini. Emang dari tadi yang saya sampaikan ilmu semua. Makanya maksud saya pasang benar-benar hati. Karena kan saya jarang-jarang, belum tentu bisa kemari lagi. Ini saya kemari karena beliau nih, guru saya Buya Kamal ini, Kiai Kamal. Kemarin sempat video call. Ini nyonyok gila ini mas, nyonyok. Ini nyonyok emang orang gila. Nyok. Ibu-ibu, kalau nyonyok nggak duduk di sini, saya berhenti ceramah. Ibu-ibu suruh dia duduk kemari, demo, panggilin dia. Pokoknya saya tutup, saya serahkan mic-nya ke Kiai, Kiai doa. Kalau nyonyok nggak duduk di sini. Jadi power of mama, tarik aja dia kemari, nggak apa-apa. Jadi kalau nanti ditutup doa, ibu-ibu salahin nyonyok ya. Aduh deh bu, sorakin bu, sorakin. Sorakin bu. Enggak. Enak aja ngelihat mukanya nyonyok. Enggak, kayak ciblek sawah. Lanjut. Ini kita taklim ya. Sampai mana tadi? Pentingnya aku yang paling tinggi dari semua jari-jari, maka akulah yang paling pantas untuk engkau letakkan cincinmu. Kemudian jari manis berkata, ya Rasulullah, aku adalah yang paling manis dari semuanya, maka akulah yang paling pantas untuk kau letakkan cincinmu. Jari manis ngomong, jari tengah ngomong, jari telunjuk ngomong, jari jempol ngomong, kelingking diam, nggak ngomong sama sekali. Karena diamnya kelingking, Rasulullah masukkan khatamnya, cincinnya di jari kelingking. Makanya kata Rasulullah, kulu khairan au yasmud, berkatalah sesuatu yang baik atau diam. Sebab ibu-ibu kan kerjaannya begitu, pagi gosipin orang, gibahin orang. Itu udah pekerjaan ibu-ibu, itu udah kebiasaan. Makanya jaga kau punya lidah dari segala macam perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa tadi sebelum itu saya mau bahas apa tadi? Sudah, enggak sebelum itu. Wasiat daripada Mu'az bin Jabal. Karena begitu pentingnya menjaga lisan. Kenapa? Karena paling banyak penghuni neraka itu perempuan. Ya dengan dua tadi. Yang pertama, jumlah perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Yang kedua, yang paling banyak tidak bisa menjaga lidahnya adalah kaum perempuan.